multi generasi. Apa sih benefitnya dan apa sih challenge-nya? Dalam 1 jam kita belajar. Moto kita kan pembelajar seumur hidup. Jadi hal terkecil apapun yang membuat hidup kita lebih improve, mari kita belajar sama-sama. Hari ini kita mau belajar dari Ibu Francisca Debbie ya, seorang psikolog handal ya. Apa Bu, kita puji-puji dulu ya. Beliau manajer HRD di salah satu perusahaan swasta yang besar di Samarinda. Kemudian juga beliau adalah seorang psikolog tersertifikat. Kemudian juga beliau adalah salah satu speaker kami yang luar biasa. Hari ini beliau membawakan tentang gap generation. Tidak bisa dipungkiri kalau nanti adalah orang-orang yang akan hadir menjadi pegawai kita atau menjadi karyawan di perusahaan kita adalah generasi Z. Dan kita sebagai generasi X dan generasi Y, apalagi baby boomer, kita harus tahu karena ada perbedaan mindset yang cukup besar, ada juga cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapinya, baik keuntungan berinteraksi dengan generasi Z atau Y, dan bagaimana juga menghadapi tantangan-tantangan dengan mereka akan dikupas tuntas oleh Ibu Debbie. Silakan Bu Debbie. Terima kasih, Cisusan. Sehat semuanya. Hari ini saya sharing fenomena ini terjadi di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan sekalian, kita akan bahas sebuah fenomena di dunia kerja yang saya rasa mungkin kita semua sedang menghadapinya, di mana saat ini hampir di seluruh lini perusahaan membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun untuk bisa join dari multi generasi. Bagaimana generation gap jadi satu fenomena yang perlu kita sikapi. Di sini kita akan mengupas tentang apa sih benefitnya dan apa sih challenge-nya ketika kita itu bekerja dengan kelompok orang yang multi generasi. Masing-masing dari kita pasti sudah sering mendengar bahwa oh di usia-usia tertentu itu masuk dalam kategori generasi apa, dan masing-masing punya mindsetnya sendiri-sendiri bahwa generasi saya ini begini, generasi anak saya begini, generasi teman saya begitu. Nah, nanti kita ceritain lebih dalam. Tapi sebelum kita bahas, saya punya satu case pertanyaan yang kita tuh mau diskusikan. Apa yang terjadi ketika, contoh aja, ada seorang karyawan muda berusia 24 tahun sedang proposing cara baru dalam berkomunikasi di tempat kerja menggunakan Slack, menyelesaikan tugas dan pekerjaan menggunakan Microsoft Teams, dan menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan memo kepada seorang supervisor yang berusia 59 tahun. Dan ia menolak cara baru yang ditawarkan tersebut karena itu bukan cara yang selama ini digunakan perusahaan. Saya mau tanya dulu, ada berapa banyak dari kita yang sudah mendengar aplikasi Slack? Nggak ada. Oke, ada berapa banyak dari kita yang sudah menggunakan Microsoft Teams? Nggak ada? Oke, kalau gitu sekarang saya mau tanya kepada partisipan yang paling ganteng, Bapak Leo. Coba, kalau ini terjadi di tempat Anda, kira-kira apa yang akan terjadi? Tergantung cara penyampaian menurut saya. Kalau kita bisa kasih lihat keunggulannya, benefitnya, mungkin bisa. Tapi Oke, biasanya selalu ada resistance. Karena itu beda dari habit atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah terbukti dan memang itu yang biasa dilakukan. kira-kira apa yang terjadi sama si supervisor ini ketika menghadapi karyawan muda yang tiba-tiba? Kalau memang supervisornya itu lebih konservatif, mungkin pertamanya dia akan ada halangannya, ada barriernya, akan ada penolakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi kalau supervisornya lebih ke tipe yang progresif, karena ini berhubungan dengan teknologi kan, jadi seberapa sering sih kita mengupdate diri kita dengan teknologi yang ada, bagaimana itu bisa membantu kita dan hidup kita. Jadi itu balik lagi sih kayaknya ke tipe orangnya itu sendiri. Tapi kalau supervisor yang lebih konservatif, biasanya dia akan menolak. Kalau supervisor yang lebih progresif atau pernah pakai, pernah dengar, mungkin dia lebih tergerak untuk mendengarkan dan oke, ini gimana kita bisa lanjutkan dan ini bisa membantu kita sebagaimana dalam kerjaan kita. Terima kasih atas jawabannya yang menginspirasi. Tapi berdasarkan survei, yang terjadi adalah, pertama, karyawan baru tersebut merasa bahwa idenya tidak dihargai. Frustrasi, kesal, mungkin akan menganggap lingkungan kerjanya terlalu konvensional dan tidak ada ruang untuk berkembang. In other words, toxic. Nah, kita sering dengar ya kalau karyawan-karyawan muda gitu atau Gen Z suka pakai bahasa toxic. Nah, yang terjadi sama supervisornya juga ada rasa kesel. Kenapa? Karena dia merasa bahwa selama ini caranya yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun mungkin itu dikritik.
dan menimbulkan rasa kurang nyaman karena bisa aja mungkin dia juga merasa jadi kurang pinter sama karyawannya. Atau mungkin juga melakukan judgement kepada si karyawan yang muda. Nah, tadi benar katanya Pak Leo ya, bahwa semua itu tergantung lagi sama karakteristik karyawannya dan karakteristik supervisornya. Tetapi di sini yang kita kupas adalah bagaimana fenomena ini kemudian menjadi sebuah masalah di tempat pekerjaan kita. Bahwa ada seseorang yang datang dengan berusaha berupaya membawa perubahan yang cepat, bersinggungan dengan cara atau habit yang sudah menjadi culture mungkin ya di dalam sebuah perusahaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi generation gap, teman-teman ya. Semua fenomena itu pasti ada dua sisi, di mana ada sisi yang positif dan sisi yang mungkin negatif. Nah, yang negatif kita akan sebut sebagai challenge dan yang positif kita sebut sebagai benefit. Jadi ke depan kita akan bahas tentang generation gap. Tapi kira-kira penangkapannya adalah seperti ini yang terjadi. Karena kalau kita cerita tentang generation gap, itu ranahnya banyak. Ada mungkin ranah orang tua dengan anaknya, ada mungkin ranah guru dengan muridnya. Tetapi di sini kita batasi pembahasannya adalah di dalam dunia kerja atau workforce. Kita bicara tentang generation, kita tahu ada beberapa kategori. Kalau sekarang dibagi menjadi 5 besar. Sebelumnya 5 besar juga, sebelum generasi alpha itu ada namanya traditionalist atau di atasnya baby boomers. Baby boomers itu kelahiran tahun 46 sampai 64. Generasi X itu disebut dengan Gen Bus atau generasi yang sudah mulai mengarah kepada perubahan yang signifikan karena mereka-mereka ini lahir ketika ada fenomena yang besar terjadi di dunia. Lalu kemudian generasi Y atau generasi milenial ini 77 sampai 94, generasi Z atau Gen Z atau kita lebih kenal I generation itu mulai dari 95 sampai 2010 dan yang terbaru itu adalah generasi Alpha. Itu anak-anak kita yang mungkin lahir di tahun 2010 sampai dengan nanti 2025. Kalau menilik di pembagian dunia kerja secara global, pada saat ini menurut sebuah research yang dilakukan di tahun 2024, di mana pembagiannya itu tradisionalis yang di atasnya baby boomers itu masih ada di dunia kerja kurang lebih 2%, boomers 25%, Gen X 33%, Gen Y 35%, dan Gen Z sekarang di 5%. Di sini kita lihat ya bahwa pembagiannya untuk kerja saat ini terbanyak itu adalah di generasi milenial atau di generasi Y. Kira-kira kita masuk yang mana? Bapak masuk yang mana? Ibu masuk yang mana? Kira-kira seperti ini adalah gambaran generasi yang saat ini ada. Setiap generasi itu pasti punya karakteristiknya masing-masing ya. Jadi kita tidak akan bisa bilang bahwa generasi baby boomers itu lebih baik daripada Gen X atau Gen X lebih baik daripada Gen Y dan seterusnya. Karena balik lagi semuanya punya karakteristik yang tadi kita bilang ada challenge-nya dan ada benefit-nya. Nah, kita coba main tebak-tebakan dulu ya. Di dunia kerja itu misalnya ada karyawan yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Kira-kira dia berasal dari generasi apa? Cisusan aja deh. Susah ya kerja sama anak muda, susah diajak rumahnya. Generasi saya kayaknya. Generasi apa tuh? Generasi Y yang rada-rada ke X gitu. Kalau yang kedua ini Ci. Kolot banget sih, capek kerja sama angkatan tua, ribet. Ini mah kayaknya Z lah. Oke, generasi Z. Kalau yang ketiga? Mas, saya sudah capai target yang diberikan. Kapan gaji saya naik? Ini semua generasi kayaknya. Semua generasi ya. Iya. Dengan kalimat yang setajam ini ya, Ci ya. Iya. Oke, yang terakhir. Kalau begini kayaknya enakan jadi, ini mah udah pasti generasi. Kalau nggak Z, Alpha lah. Oke, Z thank you, kayaknya ya. Jason. Alpha mah belum ada yang kerja ya. Thank you, Jason. Oke. Kalau kita lihat di sini kan ada perbedaan komponen kalimat ya kan. Ada berbagai macam POV kalau anak muda bilang atau point of view. Nah, apakah semuanya itu salah? Ternyata enggak. Karena yang membedakan adalah bagaimana setiap generasi itu punya masing-masing apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi prioritasnya. Kalau yang di poin pertama itu udah pasti ya. Saya kerja sama anak muda ya, itu udah pasti generasi di antara boomers atau mungkin generasi X yang ke boomers-boomersan gitu ya.
atau misalnya yang kedua kolot banget dan sebagainya itu sebenarnya ada komponen mana setiap generasi itu pasti merasa generasi dia yang paling baik atau merasa generasi dia yang paling bisa dan lebih daripada yang lain. Apakah itu benar? Ternyata tidak juga, Bapak Ibu ya. Nah, multi-generational workforce ini mengacu pada lingkungan kerja yang pekerjanya berasal dari lintas generasi. Jadi keragaman lingkungan kerja itu kalau sekarang sudah tidak berdasarkan pada jenis kelamin, suku, maupun karakter, tapi juga perbedaan dalam segi usia. Nah, perbedaan kategori itu ada berbagai macam perbedaannya ya. Jadi ada needs, interest, strength, preference. Nah, ini kalau dari sisi individual. Tapi kalau di dunia kerja itu menjadi 3, yaitu karakteristik, values, dan expectation. Setiap individual differences-nya, kategorial differences-nya, itu terbaginya 4 yang di atas, need, interest, strength, dan preference. Tapi kalau di dunia kerja 3, karakteristik, value, dan expectation. Itu yang kemudian membagi para karyawan ini ke dalam kategori yang kita bilang multi generasi. Nah, poin ketiga adalah bahwa kepercayaan mendasar atau belief mengenai adanya perbedaan kategorial ini kadang-kadang jadi masalah di organisasi. Kenapa? Karena belief itu biasanya erat kaitannya dengan judgment, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kita sudah memiliki mindset tersendiri tentang sebuah generasi, itu kemungkinan besar akan jadi problem buat kita. Apalagi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, kita semuanya adalah leader. Entah itu di komunitas kita, di pekerjaan kita, bahkan di rumah kita pun sebenarnya kita adalah seorang leader. Nah, ketika kita memimpin dengan kondisi multigenerasional, kita harus punya satu mindset dulu bahwa judgment atau belief mengenai generasi tertentu itu sebenarnya kita tidak boleh pakai. Mungkin kita boleh percaya, tapi semua yang kita kategorikan sebenarnya itu tidak bisa kita generalisasikan. Nah, itu nanti ada di dalam pembahasan yang lebih lanjut bahwa kategori-kategori ini akan kembali kepada yang namanya individual differences. Kalau tadi sudah dijelaskan di awal ketika ada case, Pak Leo dengan baik menjelaskan bahwa ini tergantung lagi individunya, ya itu betul. Bahwa tidak semua orang di generasi boomers itu seperti ini, generasi X itu seperti itu, generasi milenial itu seperti ini. Nggak semuanya, meskipun mungkin secara kolektif itu ada ketentuan ataupun poin-poin yang kita bisa kategorikan. Nah, sama ketika bicara di dunia kerja, itu hanya ada 3 yang bisa kita kategorikan, karakteristik, value, dan ekspektasi. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu adalah karakteristik. Karena kita bicaranya multi-generational ini di workforce, maka kita akan bahas dari 3 poin utama tadi, mulai dari karakteristik. Kita nggak akan bahas generasi di atasnya boomers, yaitu traditionalist, dan kita nggak akan bahas generasi di bawahnya Gen Z, yaitu alpha. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat bahwa secara global itu pembagian di dunia kerja saat ini yang ada adalah di 4 generasi ini yang paling mendominasi. Nah, karakteristik baby boomers ya yang lahir tahun kisaran 46 sampai 64 itu biasanya fokus pada pekerjaan, ya mengidentifikasikan dirinya itu sebagai workaholic. Jadi mereka-mereka yang sangat menaruh identitasnya pada pekerjaannya. Biasanya tipe orangnya kompetitif, termotivasi, kemudian memenuhi diri dengan berbagai macam misalnya aktivitas dan kegiatan, tujuannya adalah untuk aktualisasi dan eksistensi. Biasanya orangnya team oriented dan result driven, setia kepada organisasi. Nggak jarang kita lihat begitu banyak orang-orang baby boomers ini masih bekerja di perusahaan yang sama mungkin selama berpuluh-puluh tahun, lalu optimis dan idealis. Kalau Gen X dibandingkan dengan baby boomers, ini sudah jauh lebih inovatif dan lebih kreatif. Mereka sudah memahami teknologi dan berupaya untuk mengikuti perkembangan. That's why kalau generasi X itu tuh sudah akrab dengan berbagai macam komputer, cara-cara email, dan segala macamnya itu udah sangat akrab. Lalu Gen X ini punya karakter yang resourceful, self-reliant, dan independent. Karena kebanyakan orang-orang yang lahir di generasi X itu adalah survivor dari begitu banyaknya kejadian yang terjadi selama awal kehidupan mereka sampai dengan di dunia kerja saat ini. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa besar di dunia yang terjadi dan mereka survive. That's why mereka lebih independen ketika menghadapi
dunia kerja. Lalu adaptif dan fast-paced, cenderung skeptis dan sinis, terbuka terhadap pilihan-pilihan, dan lebih sosial serta komunikatif kalau dibandingkan dengan gen di atasnya, yaitu milenial atau gen Y. Nah, Gen Y sangat menyukai pekerjaan dengan tim. Berbeda juga dengan Gen X tadi. Kalau Gen X itu orangnya independen, artinya lebih suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia selesaikan sendiri. Kalau Gen Y itu bedanya adalah mereka jauh lebih suka bekerja dengan tim. Memang sih ini tergantung lagi dengan tipe pekerjaannya ya. Tetapi kalau ditanya secara individual atau secara kolektif di generasi Y, itu menurut penelitian banyak dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan dengan tim dibandingkan harus bekerja secara independen. Kemudian mereka sangat yakin dengan kemampuan diri sendiri. Artinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi meskipun kurang sabar karakteristiknya. Kadang-kadang fast-paced-nya itu tidak bisa dikendalikan dengan efektif. Jadinya kalau bahasa gampangnya mungkin terkesan gerasa-gerusuh. Lalu kemudian fear of missing out. Nah, di Gen Y ini adalah masa-masa di mana kita mulai tahu yang namanya teknologi. Kita mulai tahu handphone, kita mulai tahu menggunakan komputer, sosial media, dan sebagainya. Itulah salah satu yang menyebabkan karakteristik di Gen Y atau milenial ini tuh cenderung selalu mau mencari hal-hal yang baru. Jadi kayak agak takut tertinggal. Nah, biasanya mereka sangat antusias dengan teknologi. Nah, salah satu yang membedakan antara Gen Y dengan gen yang lainnya adalah kemampuan multitasking-nya, di mana karena adanya akses terhadap informasi, akses terhadap internet yang sudah memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di satu waktu. Nah, lalu kita masuk di Gen Z. Nah, Gen Z ini lahir tahun 97 sampai 2012. Sebenarnya kalau tahun lahir ini ya, ada beberapa source yang mungkin sedikit berbeda. Source yang bilang Gen Z itu mulainya 96, ada yang bilang mulai dari 97. Tapi di sini saya ambil adalah dari Harrison ya, yang menyatakan bahwa Gen Z itu mulainya dari tahun 97 sampai 2012. Kalau 97, ya berarti mungkin mereka sekarang sudah mulai masuk di dunia kerja, mulai berkarir, memulai karirnya. Nah, si karakteristiknya Gen Z sendiri itu mereka lebih berjiwa entrepreneur, lebih independen, dan sangat imprint dengan teknologi. Jadi karena berjiwa entrepreneur dan independen, inilah yang kadang-kadang menyebabkan mereka itu kurang loyal terhadap pekerjaan di sebuah perusahaan dan terkesan mudah untuk meninggalkan pekerjaan, mudah untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Meskipun tidak semua Gen Z seperti itu, hanya bahwa di sini kita bicara tentang karakternya yang berjiwa entrepreneur dan independen. Kadang-kadang kalau berada di satu workforce atau lingkungan kerja yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu bisa mudah aja gitu dia mencari yang lain lagi. Di samping itu mereka punya global social circles yang artinya memberikan kemudahan akses dan memberikan begitu besar peluang bagi mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan lain dan tidak terbatas hanya di tempat di mana mereka berada. Mereka itu juga memiliki unlimited resources yang membuat mereka itu sebenarnya termasuk di dalam kategori generasi yang paling pinter kalau bisa kita bilang gitu ya, karena apapun yang mereka ingin cari tahu atau pengen tahu itu bisa dalam hitungan detik, hitungan menit dengan resources yang unlimited. Nah, Gen Z itu menyukai interaksi dengan media dan cenderung menghindari interaksi langsung. Nah, ini agak lucu ya, karena beda dengan para boomers atau Gen X yang lebih value social ability. Kalau mereka mungkin sosial juga, tapi versi dunia maya dengan menggunakan media, bukan dengan interaksi langsung. Nah, mereka itu juga multitasker dan memiliki self-esteem yang tinggi. Hanya karakteristik yang utama dan yang umum yang kita temukan di Gen Z adalah kurang bisa konsentrasi untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena itu tadi ya, jadi ada habit-habit di mana ketika melakukan sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, dengan unlimited resources, sehingga kalau dia harus bertahan lama untuk satu kerjaan, itu biasanya akan membuat kehilangan konsentrasi itu lebih cepat. Nah, kalau tadi kita bicara karakteristik, sekarang kita bicara tentang values, di mana masing-masing generasi itu punya value yang berbeda-beda kaitannya dengan pekerjaannya workforce. Kita tahu bagaimana baby boomers itu sangat-sangat menghargai etika kerja, sangat formal.
Mereka-mereka yang datang masuk kerja dengan busana yang rapi, office look yang benar-benar office look, white collar dengan pakai dasi, pakai ikat pinggang, rapi. Artinya para baby boomers ini mengetahui dengan sangat bahwa formalitas itu adalah salah satu kunci kesuksesan mereka di dunia kerja. Begitu juga dengan aturan. Baby boomers itu sangat-sangat patuh terhadap aturan yang sudah dibuat. Mereka percaya bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang serius untuk dilakukan. Makanya biasanya mereka itu cenderung lebih terstruktur. Kemudian dalam hal teknologi, di saat-saat sekarang pun kalau kita ketemu dengan baby boomers yang mungkin masih resisten terhadap perubahan, mereka akan memandang bahwa teknologi itu memiliki dampak yang negatif. Banyak dari orang-orang yang mungkin kurang memahami pentingnya teknologi sekarang atau kurang bisa mengikuti perubahan era, itu akan seringkali negatif omongannya terhadap teknologi yang ada sekarang. Lalu sangat mengejar title dan career sukses. Salah satunya bisa dicapai dengan memiliki manner kerja yang baik. Gen X itu menghargai sebuah hubungan dengan sangat baik. Bahkan kadang-kadang mereka mengutamakan hubungan yang baik dengan orang itu lebih dibandingkan uang dan karir. Value work-life balance. Nah, kata-kata work-life balance itu pertama kali itu yang menarasikan adalah teman-teman kita atau rekan-rekan kita dari generasi X. Kalau saya baca penelitian sekitar tahun 83-an. Kenapa? Karena bagi mereka bahwa kesetaraan kerja itu juga harus diimbangi dengan social life atau community life. Gen X itu menghargai inovasi dan terbuka terhadap perubahan. Mereka juga memiliki value keharmonisan di dunia kerja. Jadi orang-orangnya lebih fun, lebih humoris, karena sekali lagi mereka sangat-sangat mementingkan sosial di dalam lingkungan kerjanya. Sosok otoritas yang menurut mereka dapat membuat mereka jauh lebih baik, mendorong kesuksesan mereka biasanya akan lebih loyal. Nah, tipe Gen X itu biasanya tipe-tipe yang jauh lebih loyal terhadap sosok orang dibandingkan institusi atau organisasi di mana tempat dia berada. Nggak jarang misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menceritakan kejadian atau pengalaman kerja di masa lalu mereka, itu mereka selalu membawa sebuah nama atau mengingat seorang sosok yang menurut mereka sangat-sangat inspirasional dan membawa mereka lebih sukses. Misalnya kayak, ya dulu waktu saya kerja dengan Bapak A, dulu ketika saya mengabdi dengan pemerintah itu zamannya Bapak B atau Ibu C. Nah, mereka tuh sangat-sangat loyal terhadap seorang atau tokoh yang membuat mereka terinspirasi. Nah, mereka itu karakternya adalah mereka tuh sangat-sangat self-reliant dan independent. Jadi mereka itu fokus utamanya adalah bagaimana bisa mendevelop skill-nya mereka supaya mereka merasa bahwa mereka tuh cukup punya resource untuk apapun yang terjadi. Balik lagi karena mereka lahir, tumbuh dan berkembang di masa-masa yang banyak perubahan terjadi, ini membuat mereka tidak memiliki rasa secure yang tinggi atau yang besar dan rasa harus memiliki skill set yang bisa membantu mereka untuk bertahan terhadap ketidakpastian di dunia kerja. Dengan milenial yang sekarang 35% globally di dunia kerja, itu kebanyakan mereka punya keinginan ya, atau punya drive untuk diberikan satu kesempatan controlling gitu. Kenapa? Karena merasa mampu, high self-esteem-nya gitu, dan mereka multitasker yang baik juga. Makanya milenial itu biasanya adalah tipe yang challenger, suka ketika misalnya dikasihkan project-project atau challenge-challenge yang mendorong mereka untuk push their limit. Nah, kemudian mereka juga value uniqueness dan customization. Mereka udah mulai terbuka dengan perbedaan dan gender equality. Sudah tidak ada lagi yang namanya diskriminasi atau sudah tidak ada lagi yang namanya pembedaan di lingkungan kerjanya. Lalu mereka juga respect dan mau dipimpin apabila mereka itu tuh diberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri yang diikuti dengan reward atau kondisi kerja yang mereka sukain. Artinya jauh lebih fleksibel secara tempat, waktu, dan cara pengerjaan. Gen Z memandang sebuah pekerjaan itu biasanya mereka punya nilai gitu bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan cepat. Makanya kadang-kadang kalau bertemu dengan boomers yang lebih struktural, lebih sistematis, itu nggak jarang mereka suka kesel kenapa lambat banget, itu bisa gini, bisa gitu. Buat Gen Z, itu sekarang gelar akademik tidak terlalu
tinggi, tidak terlalu penting untuk mencapai kesuksesan. Balik lagi karena mereka punya jiwa entrepreneur yang tinggi, sehingga itu memungkinkan bagi mereka untuk develop skill-skill lain yang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun pekerjaannya. Kemudian terbatas persepsi tentang keseimbangan kerja atau kehidupan. Jadi ingin kendali atas kehidupan dan jadwal kerja mereka. Ini yang kadang-kadang di dunia kerja seringkali dianggap Gen Z itu seperti kayak egosentris, kayak mau-maunya sendiri. Nah, kemudian mereka punya outlook yang global dan perspektif yang global. Karena resource-nya mereka dari internet itu membuat mereka mampu untuk melihat apapun point of view maupun kejadian peristiwa yang terjadi di luar sana secara global, secara real time juga. Dan itu membuat mereka belajar untuk adaptif dan belajar untuk melihat sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang yang banyak. Tetapi salah satunya juga yang seringkali menjadi perdebatan, seringkali menjadi perbincangan adalah bagaimana Gen Z itu punya ketahanan mental yang rendah. Artinya mereka sangat-sangat mudah jatuh pada disorder atau gangguan mental yang cukup serius, yang bermula dari mungkin kurangnya kemampuan untuk menerima mau stress management yang baik. Makanya mereka kemudian menjadi sangat worry, depres, karena segala sesuatunya harus serba cepat, segala sesuatunya harus serba update, sehingga ketertinggalan ataupun adanya halangan-halangan yang membuat mereka itu tidak merasa secure atau tidak merasa diterima, itu kemudian membawa mereka jatuh kepada mental health issue. Apakah itu semua? Tentu saja enggak, Bapak Ibu. Sekali lagi, kembali nanti kita juga harus melihat banyaknya faktor. Kalau ini kan kita membahas secara garis besarnya, secara kolektifnya. Lalu expectation. Kalau kita lihat dari yang tadi kita bahas, di mana ketika kita bilang multi-generational workforce itu dari sisi karakteristik, oh sama nih, dari boomer sampai Gen Z jumlahnya. Terus dari tadi value, oh sama juga gitu ya jumlahnya. Tapi ketika kita bicara tentang expectation mereka di dunia kerja, ternyata Gen Z punya expectation itu jauh lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, sebenarnya inilah yang menjadi permasalahan atau gap di dalam dunia kerja antar generasi. Bahwa setiap generasi tadi punya masing-masing latar belakangnya, punya masing-masing ekspektasinya, dan itu kemudian terimplementasi di dalam dunia kerja itu menjadi perilaku-perilaku kerja, habit-habit kerja yang kita bilang cukup beragam. Kalau misalnya saya punya komposisi karyawan di kantor, misalnya 50% adalah milenial atau 50% adalah Gen Z, maka itu akan berbeda dengan misalnya institusi atau organisasi lain yang 80%-nya adalah boomers atau Gen X. Gap ini yang kemudian seringkali membuat para manajer atau leader itu mencari-cari formula. Gimana sih caranya biar bisa effectively leading para tim yang ada di lingkungan kerja kita dengan perbedaan generasi ini. Kalau kita lihat sekarang mungkin kita fokusnya di Gen Z dulu ya. Kalau untuk ekspektasinya Gen Z di dunia kerja, itu sangat-sangat banyak ternyata Bapak Ibu. Di mana mereka mengharapkan pekerjaan itu menyenangkan. Mereka itu nggak butuh banyak pengarahan atau perintah. Diberikan akses untuk mereka itu juga bisa mengembangkan research tool-nya sendiri. Artinya kalau misalnya dulu di zaman kita sekolah atau dulu di zaman saya kerja pertama kali, di mana ada aturan, oh karyawan selama jam kerja tidak boleh main HP misalnya. Kalau dulu, karena kita berpikir bahwa handphone itu hanya untuk menghubungi orang lain atau hanya untuk misalnya bicara atau ngobrol, SMS-an, BBM-an zaman dulu. Kalau sekarang handphone itu sudah tidak bisa lagi kita larang, terutama untuk seandainya kita punya project-project yang di dalamnya melibatkan para Gen Z ini, karena suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, memang teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kemudian mereka itu mengharapkan banyak training untuk menambah skill dan knowledge. Jadi mereka itu generasi tipe-tipe yang pembelajar, Bapak Ibu.
Artinya bukan berarti ketika mereka bisa akses semua secara mudah di internet, kemudian mereka jadi susah untuk diajari atau mereka menjadi resisten terhadap training. Karena ternyata gitu ya, berdasarkan penelitian justru mereka itu merasa membutuhkan training untuk skill dan knowledge-nya. Mereka suka berkomunikasi dan kolaborasi secara online dan fleksibel. Nah, kalau tadi di awal saya buka dengan case, oh ya nih ada anak Gen Z nawarin, Pak, kita ngobrolnya kalau soal kerjaan gak usah pakai WA lagi deh, pakai ini aja, Slack. Terus nanti sama supervisornya yang mungkin udah usia 59 tadi ngerasa, apaan sih, enakan pakai WA aja lah, gak usah aneh-aneh. Apa ini jadi masalah? Ya pasti jadi masalah, karena masing-masing punya perspektif point of view-nya. Nah, kalau kita menjadi orang yang di tengahnya atau orang yang di atasnya dan terjadi hal demikian, kita harus tahu dulu mengenai ekspektasi ini. Jadi bagaimana nanti kita bisa lebih efektif untuk menjembatani gap yang ada di lingkungan kerja kita, itu salah satunya adalah dengan memahami dulu karakteristik mereka masing-masing. Nah, komunikasi dengan kata singkatan, banyak bahasa dan istilah-istilah. Ini kalau guru di sekolah ya, atau misalnya Bapak Ibu yang sudah punya anak usia-usia Gen Z, ini juga pasti paham banget bagaimana mereka itu kadang-kadang bicara kayak bukan bahasa kita, bukan bahasa yang kita bisa mengerti, bahasa yang aneh-aneh. Kalau kita nggak bisa ngikutin atau kita nggak bisa keep up dengan hal-hal update seperti ini juga nanti akan jadi masalah. Karena di generation gap itu ada dua hal yang perlu dijembatani dalam konteks komunikasi. Bagaimana yang senior, bagaimana yang tua ini bisa memahami cara berkomunikasi yang update, istilah-istilah yang update, dan bagaimana yang muda juga, Gen Z ini bisa belajar manners ketika bicara dengan orang yang lebih tua. Karena itu juga jadi masalah. Cara ngomongnya tuh kayak nggak ada filternya. Salah satunya yang tadi udah saya pointing out di awal, di slide awal, kayak misalnya dia ngomong, Pak, kapan saya naik gaji? Pak, kok nggak berubah-berubah ya kantor kita ya? Kalau misalnya, kok kantor kita jelek banget ya, Pak? Tipenya kan kalau kita bilang belak-belakan tanpa ada misalnya kata-kata yang mendahului kalimat-kalimat yang mungkin jauh lebih enak didengar atau kalimat-kalimat yang lebih formal bagi boomers supaya kemudian itu bisa ditangkap dan dicerna dengan baik. Dalam hal komunikasi sendiri memang di antara jembatannya itu kedua-duanya harus mau belajar untuk lebih adaptif. Nah, kemudian para Gen Z ini mereka itu sebenarnya mengharapkan adanya figur otoritas yang bisa dipercaya untuk meraih kesuksesan. Jadi meskipun mereka independen, punya jiwa entrepreneur, tetap mereka sebenarnya membutuhkan sosok yang mereka anggap mungkin lebih authority, lebih bisa membuat mereka itu nyaman di lingkungan kerja dan membuat mereka itu merasa bisa diterima dan berkembang. Mungkin sosok leader atau sosok manajer yang kita lagi bicarakan. Kalau kita adalah orang-orang yang dipercaya di posisi-posisi itu, maka kita ternyata harus belajar Bapak Ibu bagaimana caranya memanage para karyawan di generasi Z. Ini saya kutip satu quotes dari Harvard Business School. Katanya adalah bahwa managing multi-generational workforce itu adalah art gitu Bapak Ibu. Di mana young workers want to make quick impact, the middle generation needs to believe in the mission, and older employees don't like ambivalence. Sebelum kita bilang bahwa sulit untuk memanage mereka, di sini si quotes ini mengajarkan bahwa sebenarnya managing itu adalah art gitu, bagian dari seni gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan sisi-sisi humanity kita untuk bisa membuat satu kolaborasi yang baik antara generasi-generasi ini di dalam lingkungan kerja kita. Dengan kita membuka peluang sebesar-besarnya di tempat kerja kita itu menerima karyawan dari multi-generational, sebenarnya itu banyak benefit. Yang pertama adalah developing hard skills dan human skills. Kalau saya, Bapak Ibu lebih suka menyebutnya human skills ya, bukan soft skills gitu. Karena kalau human skills itu dia menurut saya jauh lebih mengarah kepada sifat-sifat manusia yang bisa dikembangkan dan yang membedakan dari ciptaan lainnya. Kalau hard skills kita tahu bahwa semua itu diperlukan. Ketika seseorang duduk di jabatan tertentu, maka dia harus punya skill set atau kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab di pekerjaannya. Human skills itu yang bisa berkembang ketika kita bekerja di lingkungan kerja yang multigenerational adalah empati salah satunya. Kenapa? Karena
Interaksi antar generasi itu memungkinkan dapat berbagai perspektif. Ketika yang lebih tua bisa memahami perspektif dari yang muda, begitu juga yang muda bisa memahami cara berpikir mungkin yang lebih tua atau lebih senior. Ini secara tidak langsung dan secara tidak sadari sebenarnya kita sedang belajar mengenai empati. Itu adalah salah satu human skills yang manusia semuanya harus miliki. Supaya apa? Supaya empati ini mengajarkan para generasi muda atau generasi Z itu untuk punya layer ketika berkomunikasi dengan yang lebih tua. Jadi ada beberapa teman yang sering ngobrol dengan saya tentang bagaimana mengatasi generasi gap ini. Mereka kebanyakan permasalahannya adalah gimana sih caranya ngatur Gen Z ini supaya mereka kalau kerja lebih manners. Mereka kalau bicara itu dipikir dulu kalimatnya atau dilihat dulu kondisi situasinya. Nah, inilah yang saya bilang sebagai developing human skill. Dan itu perlu yang namanya pembelajaran terus-menerus. Nggak bisa kita bilang 1 kali, 2 kali, terus dia harus berubah gitu. Itu kadang-kadang mengembangkan empati membutuhkan waktu dan usaha, tetapi itu adalah keterampilan yang berharga yang dapat bermanfaat dalam semua aspek kehidupan. Dengan berlatih empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Jadi, pengembangan hard skills dan human skills sama-sama penting untuk meraih kesuksesan di era modern. Empati sebagai salah satu contoh human skills dapat berkembang melalui interaksi antar generasi dan dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan yang lebih baik. Berlatihlah empati secara aktif untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam memahami dan terhubung dengan orang lain. Poin kedua, kesempatan untuk reverse mentoring. Yang muda belajar dari yang tua, juga sebaliknya. Beri kesempatan Gen Z atau millennials untuk mengajar, melatih dan memperkaya pengetahuan Gen X dan Boomers. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Di era multigenerasi saat ini, di mana berbagai generasi bekerja sama dalam satu lingkungan kerja, reverse mentoring menjadi sebuah konsep yang semakin menarik perhatian. Reverse mentoring atau mentoring terbalik adalah sebuah model pengembangan diri di mana para profesional muda seperti Gen Z dan milenial berperan sebagai mentor bagi para profesional senior seperti Gen X dan Boomer. 5 manfaat reverse mentoring yaitu transfer pengetahuan dan keahlian, membangun hubungan saling menguntungkan, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan memperkuat budaya perusahaan. Contoh penerapan reverse mentoring, pertama, program mentoring formal, di mana para profesional muda dan senior dipasangkan untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Kedua, sesi berbagi pengetahuan untuk berbagi keahlian mereka di bidang tertentu dengan para profesional senior. Ketiga, grup diskusi antar generasi, di mana para profesional dari berbagai generasi dapat bertukar ide dan perspektif tentang berbagai topik. Sedangkan tantangan reverse mentoring meliputi ketidaknyamanan dan keraguan senior untuk belajar dari para profesional muda. Kemudian perbedaan gaya komunikasi dan belajar yang dapat membuat reverse mentoring menjadi lebih menantang. Lalu kurangnya dukungan dan komitmen dari pihak organisasi. Jadi reverse mentoring adalah sebuah konsep yang dapat memberikan banyak manfaat bagi individu dan organisasi. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, reverse mentoring dapat membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara generasi muda dan senior, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, dan mendorong kreativitas dan inovasi. Kekayaan kolaborasi kombinasi dari pengalaman Boomers dan Gen X, multitasking Gen Y, kerja yang dapat mengarah kepada solusi kreatif dan efektif. Di era modern yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas, kolaborasi antar generasi menjadi semakin penting untuk mencapai kesuksesan. Kekayaan kolaborasi multigenerasi terletak pada kombinasi kekuatan dan perspektif unik yang dimiliki oleh setiap generasi, yaitu 1. Pengalaman dan kebijaksanaan Boomers yang berharga ke meja kerja. Mereka telah melalui banyak pasang surut dalam karir mereka dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan cara kerjanya.
Pengalaman dan kebijaksanaan ini dapat menjadi aset berharga bagi tim, terutama dalam situasi yang kompleks dan menantang. 2. Multitasking dan fleksibilitas Gen X. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dengan cepat dan dapat menangani berbagai tugas secara bersamaan. Kemampuan ini sangat penting di era modern yang serba cepat dan selalu berubah. 3. Kreativitas dan inovasi Gen Y. Mereka tidak takut untuk menantang status quo dan selalu mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Kreativitas dan inovasi ini dapat membantu tim untuk menemukan solusi baru dan inovatif untuk masalah yang kompleks. 4. Kemampuan digital dan ketangkasan Gen Z. Mereka memiliki kemampuan digital yang sangat baik dan mampu belajar dengan cepat. Kemampuan digital dan ketangkasan ini dapat membantu tim untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan menjangkau audiens yang lebih luas. Manfaat kolaborasi multigenerasi, meningkatkan keragaman perspektif, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, memperkuat budaya perusahaan, dan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Tantangan kolaborasi multigenerasi, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan nilai dan kepercayaan, dan perbedaan tingkat pengalaman. Jadi, kolaborasi multigenerasi dapat memberikan banyak manfaat bagi individu dan organisasi. Dengan memahami kekuatan dan perspektif unik yang dimiliki oleh setiap generasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. So how to manage multi-generational workforce as leader? Memimpin tenaga kerja multigenerasi, di mana terdapat karyawan dari berbagai usia dan latar belakang, membutuhkan pendekatan yang unik dan adaptif. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda mengelola tenaga kerja multigenerasi secara efektif. Meet people where they are, remove negative stereotype. Berarti memahami dan menghargai setiap individu sebagai manusia unik dengan pengalaman, nilai, dan perspektif mereka sendiri. Hal ini penting dalam mengelola tenaga kerja multigenerasi, di mana terdapat karyawan dari berbagai usia dan latar belakang. Jangan membuat asumsi tentang orang berdasarkan usia atau generasinya. Setiap orang adalah individu unik dengan pengalaman dan perspektif mereka sendiri. Kemudian, shared value and emphasizing common goals adalah prinsip dan keyakinan inti yang dipegang bersama oleh semua anggota tim, terlepas dari usia atau latar belakang mereka, dan menegaskan target yang ingin dicapai bersama dapat memperkuat rasa kebersamaan dan motivasi. Dengan cara ini, tim multigenerasi dapat mengatasi perbedaan dan mencapai hal-hal luar biasa, membuat aturan tetap. Dengan membangun aturan yang jelas dan konsisten, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana semua karyawan dari semua generasi dapat berkembang dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Membangun budaya kerja yang membuka seluasnya kesempatan karyawan untuk terlibat dalam diskusi tentang perubahan, perbaikan, dan strategi. Sesi brainstorming rutin. Ini adalah sesi diskusi terbuka di mana semua karyawan didorong untuk berbagi ide dan pemikiran mereka tentang perubahan, perbaikan, dan strategi perusahaan. Menerima masukan dari berbagai perspektif generasi dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Pastikan semua orang merasa nyaman berbagi ide mereka tanpa takut dihakimi. Dengan menyelenggarakan sesi brainstorming rutin, Anda dapat memanfaatkan potensi penuh tim multigenerasi Anda dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan sukses. Memberi apresiasi atas challenge yang diberikan kepada karyawan, baik dari sisi pekerjaan maupun personal growth, yang dicapai karyawan merupakan kunci untuk memotivasi dan mempertahankan tim multigenerasi yang berkinerja tinggi. Memberikan apresiasi yang tepat dan tulus dapat membuat perbedaan besar dalam motivasi, moral, dan loyalitas karyawan. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Sesuaikan apresiasi Anda dengan kebutuhan dan preferensi individu karyawan. Berikan apresiasi sesegera mungkin setelah pencapaian terjadi. Jelaskan secara spesifik apa yang Anda hargai tentang pekerjaan atau pertumbuhan karyawan. Dan berikan apresiasi secara konsisten kepada semua karyawan yang berprestasi. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat memastikan bahwa karyawan Anda merasa dihargai
dan diakui atas kontribusi mereka. Differences enrich the workplace. What we want to do is understand the values behind them so that we can have better working relationships moving forward. Dr. Candice Steele Flippin, perbedaan antar karyawan justru bisa memperkaya lingkungan kerja. Alih-alih terpaku pada perbedaan tersebut, kita perlu memahami nilai-nilai yang mendasari perbedaan itu. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, kita bisa membangun hubungan kerja yang lebih baik ke depannya. Cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dengan berempati, Anda bisa membangun hubungan yang lebih kuat, dan tips-tips ini mengatasi perbedaan dengan lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai di balik perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, kolaboratif, dan produktif. Ini akan membantu tim untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih.